Dan ini adalah monumen untuk memperingati orang Tiongkok yang meninggal dalam peristiwa bom atom Nagasaki. 长期有很多韩国人。对，当时，日本在亚洲扩张的时候，抓了很多中国啊、朝鲜半岛的这些中国人和朝鲜人，来到日本做苦力，抓来做劳工。Di vlog kali ini kita akan menjelajahi Nagasaki, salah satu dari dua kota di Jepang yang dijatuhi bom atom pada tahun 1945. 80 tahun lalu, sebuah ledakan dahsyat mengubah Nagasaki menjadi lautan api. Pada 9 Agustus 1945, bom atom kedua dijatuhkan di kota ini, menghancurkan hampir seluruh wilayah dan menewaskan puluhan ribu orang hanya dalam sekejap. Tapi hari ini Nagasaki telah bangkit kembali, menjelma menjadi kota modern yang damai, sekaligus simbol bagaimana sebuah kota mampu bangkit dari kehancuran paling kelam dalam sejarah manusia. Di perjalanan kali ini, kita akan mengeksplor kota pelabuhan yang indah ini, mulai dari Museum Bom Atom dan Monumen Perdamaian yang menyimpan kisah pilu masa lalu, hingga kawasan Chinatown, peninggalan komunitas Tionghoa tertua di Jepang. Bagaimana rasanya berjalan di kota yang pernah dihancurkan bom atom, namun kini berubah menjadi salah satu kota paling nyaman di Jepang. Oke, ini kita udah sampai Nagasaki. Tadi kita berangkat dari Fukuoka ke Nagasaki naik Shinkansen. Perjalanan sekitar 2 jam ya. Ini stasiun Nagasaki. Jadi Nagasaki itu merupakan sebuah kota di Pulau Kyushu. Teman-teman pasti nggak asing dengan Nagasaki. Dulu dalam pelajaran sejarah SD, kita sempat diajarkan tentang peristiwa bom atom Hiroshima dan Nagasaki.看到了，新干线每一站都有一个印章，甚至在关西、在大阪，每一个地铁站、每一个 JR 站、电车站都有专属的一个印章，就是这个车站附近的景色，标志性的景色，就是留作纪念的，是吗？对。那你平时也有这个习惯吗？就是印章的这个习惯？每次来日本我都会专门去找，但这次我没有拿我的本子。所以你有一本那个本子专门来印这个印章的？对啊。西九州新干线，这个是圆章然后这个是方章Untuk transportasi umum di Nagasaki ada tram dan city bus. Dan kita bisa beli one day pass ya. Misalnya untuk tram dia ada one day passnya juga. Dalam 1 hari kita bisa naik sesuka hati. Harganya 600 yen untuk one day pass. Untuk city busnya juga sama.而且有这个 One Day Pass，去景点买门票还有优惠哦。只要凭着这个 One Day Pass， 应该是专门给游客提供的。すみません、前の方にお詰めいただいていいですか。ご協力お願いします。どうぞ。お連れ合わせ願います。前の方に列でお願いします。
Ramai banget di tramnya. Tadi kita turunnya di stasiun Ishibashi, sekarang kita mau mengunjungi yang namanya The Glover Garden. Sebuah museum terbuka gitu. Dan dulunya, tempat ini merupakan kawasan pemukiman orang asing di Nagasaki. Glover Garden terletak di area lereng perbukitan gitu. Sekarang kita mau naik ke atas dengan elevator. Jadi ada elevator di sebelah sana. 你爬楼梯，我坐电梯，看谁更快。这里是楼梯嘛，这是电梯。哦，也可以爬上去是吗？对，要不要你爬楼梯，我走电梯，看谁快。Di sini ada apa juga sih? Ada tangga, bisa naik tangga ataupun naik elevator. 在这里。 Jadi ini ada elevator. Nah, kita udah sampai di lantai 5. Tadi liftnya seharusnya juga merupakan fasilitas untuk warga setempat. Karena di lereng bukit ini banyak pemukiman warga juga. Masih banyak warga yang tinggal di sini. Kalau manjat ke atas, capek ya naik turun tiap hari. Jadi ada lift gitu. Nah, sekarang kita udah sampai di Glover Garden. Dulunya ini merupakan kediaman dari seorang saudagar asal Skotlandia yang bernama Thomas Blake Glover. Thomas Blake Glover datang ke Jepang sekitar tahun 1859 di usia 21 tahun. Dan pada saat datang ke Jepang, ia memperkenalkan berbagai teknologi ke Jepang, termasuk teknologi pertambangan batu bara dan teknologi pembuatan kapal. Ia disebut-sebut sebagai seseorang yang berperan penting dalam proses modernisasi di Jepang pada masa itu. Thomas Blake Glover tiba di Nagasaki pada tahun 1859, tepat ketika Jepang mulai membuka diri setelah lebih dari 2 abad menjalankan kebijakan isolasi atau sakoku. Berbeda dengan pedagang asing pada umumnya yang hanya mengejar keuntungan, Glover melihat Jepang sebagai sebuah negara yang sedang berada di titik perubahan. Ia tidak hanya menjual barang-barang dari barat, tetapi juga memperkenalkan teknologi yang saat itu belum dimiliki Jepang. Mulai dari kapal uap, mesin industri, peralatan pertambangan, hingga teknologi pembuatan kapal modern. Bahkan, ia juga mendirikan galangan kapal yang kemudian berkembang menjadi cikal bakal Mitsubishi Heavy Industries, salah satu perusahaan industri terbesar di Jepang hingga hari ini. Pada masa itu, pemerintahan Kesogunan Tokugawa masih melarang banyak daerah feodal membeli persenjataan modern. Namun, Glover diam-diam menjalin hubungan dengan para pemimpin muda dari wilayah Satsuma dan Chosu, 2 domain yang kemudian menjadi motor utama restorasi Meiji tahun 1868. Ia membantu mereka memperoleh kapal, senjata, dan akses terhadap teknologi barat. Beberapa tokoh yang pernah berhubungan dengannya kemudian menjadi Perdana Menteri, Menteri, hingga pemimpin militer Jepang modern. Karena itulah, meskipun bukan orang Jepang, nama Thomas Blake Glover tetap dikenang sebagai salah satu tokoh asing yang berkontribusi dalam proses modernisasi Jepang. Nah, bangunan tempat kita berada saat ini dulunya merupakan tempat tinggal atau asrama bagi para pelayan dan pekerja yang bekerja di kediaman Thomas Blake Glover. Seiring berkembangnya aktivitas perdagangan dan industri di Nagasaki pada pertengahan abad ke-19, semakin banyak tenaga kerja yang dibutuhkan untuk mengelola rumah, gudang, hingga berbagai aktivitas bisnis Glover. Para pekerja inilah yang dahulu menempati bangunan sederhana ini.
Arsitekturnya memadukan gaya kolonial barat dengan teknik konstruksi tradisional Jepang. Letaknya pun menghadap langsung ke pelabuhan Nagasaki. Dari sini, penghuni dapat melihat kapal-kapal dagang yang hilir mudik keluar masuk pelabuhan. Sebuah pemandangan yang hampir setiap hari mewarnai kehidupan mereka pada masa itu. Pelabuhan inilah yang menjadi gerbang masuk berbagai teknologi, barang, dan ide-ide baru dari barat ke Jepang. 那为什么1945年这个原子弹爆炸，它为什么还有保留吗？怎么能保留到？有保留啊？为什么呢？因为这个长崎它那个地势跟它那个地势有关系，因为它有很多那个叫什么来着？山丘嘛，对，丘陵，对，丘陵能够帮助抵挡，就是能缓解那个冲击波。对对，这个离那个叫什么爆炸中心是吗？有7公里啊。7公里的距离，然后它中间还有一些丘陵，对，挡住了。对，所以这边当时是有轻度的损毁，但是不至于直接就是完全对从地图上抹掉。对对。我要咖啡吧。这无糖了吧应该。Masukin uangnya dulu. 这个哈，对，我要那个。哦。呀，然后钱呢？谢谢。OK。那你知道吗？长崎是日本最早接受西方文化的一座城市。对，长崎它是一个港口，它靠海。对，但是这不是决定性的因素，最主要的还是因为当时江户时代，整个日本闭关锁国，它是一个相当于是日本最后一个封建武家时代吧。那当时它只允许在长崎这一带和对外进行一个通商和贸易，只允许在长崎的这个附近这个地方和中国、朝鲜还有荷兰的商人进行贸易。那所以长崎它自然就会受到外来的这个文化的影响。当时整个东亚的话，其实跟朝鲜不光是跟中国，跟朝鲜啊，就是可能中国、朝鲜和日本之间的这个互动会更密切。Nah, inilah rumah yang pernah menjadi kediaman Thomas Blake Glover. Dibangun pada tahun 1863, rumah ini merupakan salah satu bangunan bergaya barat tertua yang masih bertahan di Jepang hingga saat ini. Arsitekturnya memadukan gaya kolonial Eropa dengan penyesuaian terhadap iklim Jepang. Di dalam rumah ini, kita masih dapat melihat berbagai ruangan yang dahulu digunakan oleh keluarga Glover. Mulai dari ruang tamu, ruang kerja, kamar tidur, ruang makan, hingga dapur. Sebagian perabot yang dipamerkan memang merupakan replika atau hasil restorasi, namun beberapa benda asli peninggalan keluarga Glover masih tetap dipertahankan dan menjadi bagian dari koleksi museum. Saat ini, selain menjadi salah satu ikon wisata Nagasaki, rumah ini juga menjadi saksi bisu bagaimana sebuah kediaman sederhana dapat memiliki kaitan erat dengan lahirnya Jepang modern. Ini tempatnya nyaman banget sih. Cocok untuk bersantai-santai, melamun, melihat pemandangan kota Nagasaki. Dan hari ini suasananya bagus banget, meskipun sedikit terang ya.他们这个仪式这个游龙我猜它应该是受中华文化影响。如果没记错的话，我看过相关资料，这边有很多漳州和泉州人的后裔这个很南方你不觉得吗？舞龙，对不对？Ini ada games gitu. Sekali main 500 yen. Oh.
是猪猪吗？你看前面有个教堂，天主教堂。天主教堂。你看他们西方人来的时候也会把宗教带过来。对啊，传教嘛。但是因为江户时代的时候，他们比较封闭嘛，有几百年的时间里，那个基督教和天主教也是被打压的。Salah satu yang paling terkenal di Nagasaki adalah bolu seperti ini sih. Castella cake. 可以买一点。尝尝，应该有一点甜，挺甜的。很甜是吧？好吃，好吃吗？很好吃。白糖吧应该是。哦，白糖，所以会很甜，那个底下会更甜了。Enak sih, tapi memang agak kemanisan ya. Ya kayak bolu gitu. Tapi ini bolunya dia moist banget. Dia bukan yang tipe kering gitu, yang seret gitu ya. Aroma telurnya juga terasa sekali. Chinatown。我记得在整个日本好像只有3个 Chinatown。有个哈马我知道有一个。有个哈马那个我去过，还有一个是哪？那个忘了。Sulit dipercaya kawasan yang ramai dengan restoran dan lampion ini ternyata menyimpan sejarah yang sudah berlangsung lebih dari 400 tahun, menjadikannya Chinatown tertua di Jepang. Pada awal abad ke-17, ketika kapal-kapal dagang dari Tiongkok mulai berdatangan ke Nagasaki, para pedagang Tionghoa membentuk komunitas mereka di sekitar kawasan pelabuhan. Saat itulah cikal bakal Chinatown ini mulai terbentuk. Beberapa puluh tahun kemudian, Jepang memasuki era Sakoku, kebijakan yang menutup hampir seluruh pintu negara dari dunia luar selama lebih dari 2 abad. Namun menariknya, Nagasaki menjadi salah satu pengecualian. Kota ini tetap diizinkan melakukan perdagangan dengan Tiongkok dan Belanda. Karena itulah, Nagasaki kemudian berkembang menjadi kota internasional pertama di Jepang. Berbagai barang, budaya, makanan, hingga ilmu pengetahuan dari luar negeri masuk melalui pelabuhan ini. Kawasan yang kita lihat sekarang sebenarnya dibangun di atas lahan reklamasi yang selesai pada akhir abad ke-17. Kawasan ini dibangun khusus sebagai gudang penyimpanan barang-barang dagangan dari Tiongkok. Seiring waktu, gudang-gudang itu berganti menjadi toko, restoran, dan pemukiman. Komunitas Tionghoa pun semakin berkembang, hingga akhirnya membentuk Chinatown yang masih bertahan sampai hari ini. Bahkan beberapa makanan yang kini dianggap sebagai kuliner khas Nagasaki, seperti champon dan sara udon, ternyata berakar dari masakan para imigran Tionghoa yang kemudian beradaptasi dengan selera masyarakat Jepang. Ini kayak sebuah objek wisata yang wajib dikunjungi kalau datang ke Nagasaki. Kebanyakan restoran sih, restoran dan toko souvenir. Tapi orang-orang di sini, keturunan Tionghoa di sini, mungkin sudah jarang yang bisa berbahasa Mandarin juga. Sudah berasimilasi dengan masyarakat setempat. Mungkin mereka hanya mempertahankan tradisi seperti kulinernya. 日本的各种食物里边专门有一类叫中华料理，但是它不是最传统最正宗的中国菜，它不是中国餐馆，它其实就是根据日本人口味改良过之后的一种东西它其实很多东西反而中国还没有，就跟美国的中国快餐一样。明白了。跟那个 Panda Express 一样。那你在印尼，可能你也会见到你从来没见过的华人美食。跟当地在地的很多东西都融入了之后。对啊。最简单的，你在棉兰吃那个福建面，你在福建是见不到的哈。
Ini sekarang kita mau makan siang dulu. Lokasinya di tepi dermaga gitu ya. Atau kayak makan, ini aku pesan donburi, toppingnya ada sashimi tuna, terus ada salmon sashimi, ada gurita, ada sea urchin atau uni, terus ada telur ikan salmon, dan ini ada ikan lain juga nggak tahu yang warna putih, ini ikan apa ya, aneka ikan mentah. Terus di bawahnya ini nasi sih. Ini sashiminya pakai sedikit wasabi, cocokin. Sashiminya fresh banget. Untuk set menu ini sudah ada miso soup juga. Ini kayak jahe deh. Terus ini kayak ada sedikit sayurnya gitu. Satu set ini harganya 2.500 yen. Sekitar 250.000 rupiah. Ini sehat banget sih, nggak ada minyaknya. Nasi putih dengan ikan mentah. Terus dicocokin pakai kecap asin dan wasabi gitu doang. Nah ini uni atau sea urchin. Agak sedikit amis sih ya. Teksturnya lembek-lembek gitu. Nggak usah digigit.皆さん最後まで応援本当にありがとうございました。ここまでのお相手大時パフォーマー両平でした。最後まで応援本当に。お降りの際は危険ですので、扉が開いてから席をお立ちください。耳、鼻。Tadi kita cobain naik bus umum di Nagasaki. Sekali naik harganya 200 yen. Dan sekarang kita mau mengunjungi Atomic Bomb Museum. Museum bom atomnya Nagasaki. Nah, sebelumnya aku sudah pernah bikin vlog juga di Hiroshima. Di sana juga ada museum bom atom untuk memperingati para korban yang meninggal akibat diledakkannya bom atom di Hiroshima dan Nagasaki. Ini kelihatannya jalanannya menanjak ke atas karena kota Nagasaki terletak di lereng perbukitan gitu. Ini kita dibawa mundur ke tahun 1945. Seperti lorong waktu ya. Tiket masuk museumnya satu orang 200 yen. Museum ini membawa pengunjung menyusuri kronologi peristiwa yang terjadi pada 9 Agustus 1945. 3 hari sebelumnya, Amerika Serikat telah menjatuhkan bom atom pertama di Hiroshima, namun Jepang saat itu belum juga menyerah. Awalnya target pengeboman kedua sebenarnya adalah kota Kokura, namun karena cuaca yang buruk dan tertutup awan, pesawat pengebom B-29 Bockscar mengalihkan targetnya ke Nagasaki. Tepat pukul 11 lewat 2 menit, bom atom berkode Fat Man dijatuhkan dan meledak sekitar 500 meter di atas permukaan tanah. Sebelum perang, Nagasaki merupakan salah satu pelabuhan terpenting di Jepang, sekaligus pusat industri pembuatan kapal dan persenjataan. Namun, hanya dalam hitungan detik, sebagian besar kawasan di sekitar titik ledakan berubah menjadi lautan puing. Ribuan bangunan hancur, kebakaran terjadi di berbagai tempat, dan infrastruktur kota lumpuh total. Diperkirakan sekitar 74.000 orang meninggal dunia hingga akhir tahun 1945 akibat ledakan, luka bakar, maupun paparan radiasi. Jumlah korban terus bertambah dalam tahun-tahun berikutnya karena banyak penyintas yang kemudian menderita leukemia, kanker, dan berbagai penyakit lain akibat radiasi. Di museum ini juga dipamerkan kisah para hibakusha, yaitu para penyintas bom atom yang selama puluhan tahun hidup dengan luka fisik maupun trauma psikologis.
Di dalam museum ini ditampilkan sejumlah benda yang berhasil dikumpulkan dari lokasi ledakan. Ada botol kaca yang meleleh akibat suhu ekstrim, ada genteng, batu bata hingga logam yang berubah bentuk karena panas yang mencapai ribuan derajat Celcius di pusat ledakan. Nah, ini adalah replika bom atom yang dijatuhkan di Nagasaki. Namanya Fat Man. Bom atom ini memiliki ketinggian 3,25 meter dengan berat 4,5 ton. Diameternya 1,5 meter lebih. Dan kekuatan ledakannya setara dengan 21.000 ton TNT. Sebelumnya, aku sudah pernah mengunjungi Museum Bom Atom Hiroshima. Namun, aku pribadi justru merasa Museum Bom Atom Nagasaki didesain dengan pendekatan yang lebih jujur dan lebih lengkap. Selain menampilkan penderitaan yang dialami masyarakat Nagasaki akibat bom atom, museum ini juga memberikan ruang untuk menjelaskan bagaimana Perang Pasifik berkembang, latar belakang yang mengarah pada pengeboman hingga perjalanan dunia setelah lahirnya senjata nuklir. Dengan demikian, pengunjung tidak hanya diajak melihat akibat dari sebuah tragedi, tetapi juga memahami rangkaian peristiwa yang melatar belakanginya. Bagi aku, pendekatan seperti ini membuat pengalaman mengunjungi museum terasa lebih utuh dan memberikan ruang bagi pengunjung untuk menarik kesimpulan mereka sendiri. 这边它也会有一些关于中日战争的一些历史。从这个开始，这一段历史，我们中国人就很熟悉，包括从19世纪末开始，日本开始进行军事动员和对外扩张，包括甲午战争，然后后来因为甲午战争，那个清朝清政府对战败了嘛，是不是？对，然后割让了台湾、澎湖列岛和辽东半岛。然后但是呢，之后这个有3国还辽，是俄罗斯、德国，还有奥地利，他们奥匈帝国，他们当时干涉了，然后这个辽东半岛还给了清朝，但是台湾和澎湖就割让给日本了。再之后就是1905年日俄战争，1904、1905年日俄战争，日本打败了俄罗斯，打败了杀日本。这里都是日本的侵华战争，这里我们很熟悉。它底下把一些重要的在中国当时的一些事件都列了，就是他侵略中国的时候。对。那这边说明都是日文哦，对，没有英文的。卢沟桥事变，南京大屠杀，重庆大轰炸。韩国人原爆牺牲者。所以那个时候长崎有很多韩国人。对，当时日本在亚洲扩张的时候，抓了很多中国啊、朝鲜半岛的这些中国人和朝鲜人，来到日本做苦力，抓来做劳工。所以那个原子弹被投到长崎的时候，有很多中国人、朝鲜人都被炸死，还有很多其他地方的，就是盟军当时的一些澳洲人啊、澳洲的士兵啊、美军啊，他们很多不是作战的时候被日军俘虏了，就是他也在长崎附近，那个就是监狱，对，也在长崎附近，所以当时也就是很多外国人也都有伤亡。Ini di depan museumnya ada sebuah taman gitu. Taman untuk memperingati peristiwa bom atom Nagasaki.
banyak sekali monumen peringatan yang didirikan di sini. Jadi ini adalah hypocenter atau pusat ledakan bom atom Nagasaki. 这个地方是吗？这个地方，然后高空差不多500米。哦，在上空爆炸的啊。对，在上空爆炸。 Itu kelihatannya ada sebuah peti batu. Di dalam peti batunya tercatat nama para korban bom atom Nagasaki. Totalnya ada 200.000 lebih orang yang namanya tercatat di dalam peti batu ini. 令和7年，那就是去年才统计的这个最后的这个数字。 Dan ini adalah monumen untuk memperingati orang Tiongkok yang meninggal dalam peristiwa bom atom Nagasaki. Jadi seperti yang disebutkan tadi, pada masa Perang Dunia, banyak sekali orang Tiongkok yang dibawa ke Jepang, dibawa paksa untuk dijadikan kuli. Di sini disebutkan bahwa semasa Perang Dunia, totalnya ada 40.000 orang Tiongkok yang dibawa ke Jepang untuk bekerja di berbagai bidang. Mereka bekerja sebagai kuli, dan pada saat itu mereka dipaksa bekerja dengan kondisi yang sangat mengenaskan, sehingga dalam waktu 1 tahun saja ada 6.830 orang yang meninggal. 在长崎这边主要是煤矿，主要是这些中国劳工主要是在长崎市周边的煤矿里面做苦力。然后就是这边以前是一个监狱嘛，就离这个原子弹的爆炸点就在这个爆炸点旁边。这里这个监狱里边当时关了26加6 32个中国劳工，他们相当于就是直接在这个爆炸里边死去的中国人。 Di akhir perjalanan di Nagasaki pada hari itu, tanpa saya sadari, kartu bank saya ternyata terjatuh di suatu tempat. Setelah mencarinya kemana-mana dan tidak juga ditemukan, aku akhirnya harus mendatangi kantor polisi setempat untuk membuat laporan kehilangan. Tadi kartu aku jatuh, terus aku cari di sekitar tempat aku beraktivitas tadi, nggak ketemu. Kirain tadi udah nyerah lah, nggak ketemu kartu bank aku. Terus aku iseng-iseng tanya ke kantor polisi. Aku kasih tahu ciri-ciri kartu aku hilangnya di daerah mana. Terus serius, ini ketemu. Ada orang yang bawa ke kantor polisi dan disimpan polisinya. Dan tadi ada tulis nama aku, tunjukin paspor, tunjukin nomor kartu bank aku juga. Dan akhirnya dikembalikan. Gila sih ini. Memang ya di Jepang barang apapun gak bisa hilang. Kalau ditemukan oleh orang lokal sini, mereka bakal bawa ke kantor polisi. Bersyukur banget. Ini udah balik lagi ke Fukuoka ya. Jadi kita cuma one day tour dari Fukuoka ke Nagasaki. Tadi gara-gara kehilangan kartu bank, jadinya ada satu tempat yang nggak sempat dikunjungi. 今天是在这次日本之旅最后一天了。没关系，也是多了一段经历。你现在去过中国的派出所吧？肯定去过。去过呀。印尼的派出所肯定也去过。也去过，对。对啊，这新增了一个了。日本的派出所也去过。对，其实刚才那个丢那个银行卡的时候，我就到处找了嘛，在附近找了，然后没找到。我原来就想要放弃了，把那个卡给挂失。然后突然想到之前有人说，你丢任何东西你就去那个就近的警察局找一找，肯定能找到。然后我就尝试去那个当地警察局，所以还是要相信日本警察。今天有一个粗心但是也够幸运的印尼人，在Nagasaki失而复得。对，太粗心了。好的，那
今天的视频先到这里吧。唉，假期快结束了，莫名有些伤感。你的假期快结束了，是要回去继续打工了。好的。